teman-teman mahasiswa hari ini kan generasi Z, bahkan tahu reformasi aja belum tentu. Kayak salah satu ketua partai politik hari ini, ketika ditanya gimana pendapat Anda, tanggapan Anda tentang reformasi 98, mohon maaf, saat itu saya masih kecil, saya tidak tahu. Saya tidak perlu menyebutkan siapa nama ketua partai ini, tapi yang jelas adiknya Fufu Fafa lah, kira-kira begitu. Ada dua hal saya kira pesan yang penting banget. Kenapa Gus Dur mendorong itu? Satu adalah bahwa Gus Dur ingin mengajak banyak orang melawan otoritarianisme atas nama demokrasi. Yang kedua, merawat kritisisme. Pada situasi apapun kita harus kritis, termasuk ketika Gus Dur jadi presiden. Kawan-kawan NU, terutama teman-teman PMI juga gamang saat itu, aduh Gus Dur jadi presiden. Teman-teman NGO juga bingung, ini simbol perlawanan kita terhadap penguasa malah jadi penguasa, ini gimana ini? Kan gitu. Nah, Gus Dur memberi pesan bahwa kritisisme harus terus dilawan, dirawat gitu. Agar apa? Siapapun yang menjadi penguasa, dia harus tetap dikritik. Terima kasih Bang Hafiz. Izinkan saya membacakan puisi dulu. Ini berangkat dari kegelisahan juga. Kalau tadi Bang Bang Deddy, Mbak Jana menceritakan soal situasi demokrasi, konteks Orde Baru, saya kira hari ini kita merasakan nggak jauh beda kayaknya. Nah, apalagi beberapa minggu yang lalu negeri kita gempar terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, saya mencoba mencoret-coret saja gitu terkait dengan situasi itu. Saya beri judul Darurat Demokrasi. Di bawah terik matahari ini kita bicara tentang demokrasi. Katanya merdeka, katanya milik kita, tapi di mana suaranya? Ternyata terselip di balik layar kaca, hilang dalam gaduh berita yang tak pernah jujur. Lihatlah para penguasa berdiri di podium dengan senyum manis, tapi tangan mereka terikat janji palsu. Kata-kata indah hanyalah tirai menutupi ruang-ruang gelap di balik kursi mereka. Rakyat diberi pilihan, tapi apakah benar-benar memilih? Atau kita hanya diarahkan seperti daun tertiup angin menuju takdir yang tak pernah kita buat? Di jalan-jalan rakyat berseru, tapi siapa yang mendengar? Mereka berbisik di ruang tertutup, membicarakan kita tanpa tahu rasa lapar, tanpa tahu getir perjuangan yang sebenarnya. Demokrasi ini milik siapa sekarang? Kita bicara kebebasan, tapi kita terkurung dalam janji-janji usang. Diikat aturan yang mereka buat, bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Dan di atas semua ini, kita tetap berharap bahwa hari ini dan ke depan demokrasi ini benar-benar menjadi milik kita. Terima kasih. Saya kira tadi, ya ini enaknya kalau jadi pembicara terakhir. Menambahkan sedikit, tapi nggak enaknya seakan-akan jadi gong gitu ya. Tadi Mas Deddy saya kira cukup lugas bagaimana membedah buku demokrasi seolah-olah ini, dan Bang Sueb juga memetakan, mengkontekskan situasi dulu, bahkan bagaimana saya kira Bang Sueb spill 5 kiai
yang mendukung Gus Dur menjadi presiden, gitu. Walaupun tidak lima-limanya disebut sama Bang Suhaib. Dan Mbak Jana saya kira menambahkan bagaimana peran Gus Dur terkait dengan perempuan, gitu. Nah, saya kira melengkapi saja. Ada satu kalimat, satu paragraf Gus Dur, saya kira menjadi alasan kuat kenapa kita memberi judul demokrasi seolah-olah. Di pengantarnya yang kemudian ditulis sendiri oleh Gus Dur, kita memang memasukkan tulisan Gus Dur. Sekali lagi tentang forum demokrasi itu, saya coba bacakan kenapa demokrasinya seolah-olah, gitu ya. Adanya pers belum tentu ada kontrol sosial, itu yang ditulis Gus Dur. Adanya pengadilan belum tentu memastikan keadilan. Walhasil, adanya lembaga-lembaga demokrasi belum menjamin adanya demokrasi itu sendiri. Bagaimana bekerjanya dan bagaimana terjadinya lembaga-lembaga itu adalah pokok yang terpenting. Dalam keadaan efektif, lembaga-lembaga demokrasi memang dibutuhkan untuk mekanisme demokrasi. Nah, dari sini kita tahu Gus Dur gagasan besar tentang demokrasinya adalah berangkat dari konteks Orde Baru. Yang hari ini saya kira bukan seolah-olah kita rasakan betul. Demokrasi, banyak yang ngomong rezim hari ini lebih Orde Baru daripada Orde Baru itu sendiri. Kalau Orde Baru dikatakan tadi anti kritik, ini rezim ini tidak anti kritik. Kata siapa anti kritik? Semua suara didengar. Bukan didengar. Orang bebas bersuara, tetapi tidak pernah mendengar. Yang artinya bukan lagi anti kritik, tapi tuli kritik. Artinya orang bebas berbicara, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Dan itu banyak kejadian. Mahasiswa turun ke jalan gitu, bersuara. Para guru besar bersuara. Siapa yang dengerin? Nggak ada. Tutup telinga para penguasa kita ini. Yang artinya ya tuli kritik itu telah terjadi di dalam elit politik negeri ini. Dan ini menjadi saya kira simbol bahwa memang demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Beberapa minggu yang lalu saya kira rakyat kita muak ya, masyarakat kita muak, terutama kawan-kawan mahasiswa akhirnya juga mengkonsolidasi diri. Ini yang menarik saya kira. Setelah sekian lama saya juga tidak turun ke jalan, akhirnya turun juga gitu. Teman-teman mahasiswa hari ini kan generasi Z. Bahkan tahu reformasi aja belum tentu. Kayak salah satu ketua partai politik hari ini. Ketika ditanya gimana pendapat Anda, tanggapan Anda tentang reformasi 98? Mohon maaf, saat itu saya masih kecil, saya tidak tahu. Saya tidak perlu menyebutkan siapa nama ketua partai ini, tapi yang jelas adiknya Fufu Fafa lah, kira-kira begitu. Bagaimana seorang ketua partai politik tidak memahami milestone atau momentum politik negeri kita, bahkan jangan-jangan tidak tahu proses lengsernya Gus Dur yang itu jelas dilengserkan oleh kekuatan politik yang tidak menyukai Gus Dur. Nah ini kan ironi. Nah teman-teman generasi Z mau turun ke jalan muak dengan keadaan, dan saya kira ini tidak berdiri sendiri. Akhir tahun lalu kita dihadapkan pada bagaimana elit politik kita itu mengangkangi konstitusi juga, mengubah konstitusi, mengubah aturan agar kepentingannya terwakili, sehingga kerabatnya ya belak-belakan saja lah, anaknya bisa nyalon gitu aja lah, anaknya bisa nyalon. Dan revisi undang-undang pilkada itu juga pengen anaknya bisa nyalon. Muncullah istilah dinasti politik. Nah, obrol-obrol sedikit juga sama kawan-kawan di Lombok ini, konon katanya ini juga ada trickle down efeknya ke daerah.
dinasti politik tidak hanya di level nasional, tapi di level daerah terjadi. Dulu bupati itu bapaknya, sekarang yang nyalon anaknya. Kalau enggak anaknya ya istrinya atau suaminya, kalau enggak ponakannya, lama-lama cucunya itu. Mau jadi apa negeri kita ini kalau hanya dikuasai itu? Nah, saya kira catatan penting juga, Gus Dur membuat banyak tulisan tentang demokrasi ini, melakukan kritik agar demokrasi betul-betul menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Yang itu kalau dilihat tadi sempat disinggung sama Bang Deddy juga, bahwa di pidatonya Gus Dur ketika dilantik presiden, bahwa membangun demokrasi itu tidak mudah. Gus Dur mengatakan bahwa di dalam tulisannya itu, demokrasi hanya dapat dipelihara, yang tadi disebut sama Bang Deddy juga, hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi itu sendiri. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana rakyat memahami bahwa dia sebagai pemegang kedaulatan, bukan hanya menjadi objek para elit politik yang hanya dibayar 50.000, 100.000 untuk memilih dirinya. Yang hari ini berlaku umum, bahkan para penyelenggara pemilu tutup mata, itu gamblang. Dan bahkan sidang-sidang etik pun tidak banyak terjadi. Bahkan kasus pidana itu juga tidak banyak terjadi. Padahal gamblang, cerita menjadi cerita atau rahasia umum di masyarakat. Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Itu sudah terlihat. Tinggal bagaimana dibuktikan secara hukum. Nah, ini juga salah satu kritik yang dilakukan oleh Gus Dur, tidak hanya ke elit, tetapi juga ke gerakan masyarakat sipil untuk terus mengkonsolidasikan diri dan melakukan edukasi politik terhadap masyarakat. Apakah kemudian gerakan masyarakat sipil ini juga hanya menjadi batu loncatan elit politik berikutnya? Karena yang kita lihat juga banyak aktivis-aktivis yang tadi sempat disinggung juga sama Bang Sueb. Ini kayaknya menarik juga kalau mantan-mantan aktivis ini menjadi calon juga gitu. Itu ada baiknya. Tapi belum tentu juga baik ketika misalkan sebagian wakil rakyat kita juga aktivis. Tapi kondisi ini belum mengubah keadaan. Saya kira pilihannya adalah yang belum kita kerjakan secara serius, edukasi politik rakyat, memahami hak konstitusinya, bagaimana hak tentang demokrasinya itu betul-betul dipahami, bahwa akulah pemegang kedaulatan, sehingga apa, dia lebih berdaya di hadapan penguasa. Gus Dur itu di zaman Orde Baru sangat gamblang melawan kekuatan negara yang begitu kuat, masyarakat sipil yang lemah, menguatkan masyarakat sipil nih melalui tokoh-tokoh agama yang tidak dilupakan. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ayo gerak bareng, karena agama-agama ini yang punya umat yang banyak gitu, sehingga tidak hanya bicara soal ritual keagamaan saja, tapi bagaimana agama berdampak pada kemaslahatan yang lebih besar. Agama bicara soal demokrasi. Makanya nggak heran kalau Gus Dur ketika Konbes NU, Munas NU ke pesantren nggak ngaji kitab Taklimu Ta'alim, tidak. Nggak ngaji kitab Fathul Mu'in, tidak. Ngajinya soal demokrasi, ngajinya soal gender, ngajinya soal hak asasi manusia. Kenapa? Karena itu yang belum ada. Kalau Fathul Mu'in itu kan tiap tahun diajarkan sama kiai-kiai. Apalagi Safinatun Najah, itu sudah paling umum diajarkan. Nah, Gus Dur pengen mengajak terutama umat Islam, ayo bagaimana Islam berdampak pada dimensi yang lain selain ritual keagamaan saja,
sehingga agama tidak disibukkan dengan fikihnya saja, halal haram yang ujungnya akhirnya menjadi komoditas ekonomi. Nah, saya punya nih sertifikasi halal. Nah, yang belum kan sertifikasi haram nih. Kapan mau dibuat? Ini mungkin teman-teman mau bikin, ini ada peluang bisnis juga, sertifikasi haram gitu. Terutama untuk politisi kita. Nah, pada akhirnya bahwa saya pengen meng-highlight, Gus Dur mengajak kita, tentu dengan forum demokrasi yang tadi sempat disinggung, ada dua hal saya kira pesan yang penting banget. Kenapa Gus Dur mendorong itu? Satu adalah bahwa Gus Dur ingin mengajak banyak orang melawan otoritarianisme atas nama demokrasi. Yang kedua, merawat kritisisme. Pada situasi apapun kita harus kritis, termasuk ketika Gus Dur jadi presiden. Kawan-kawan NU, terutama teman-teman PMII juga gamang saat itu, aduh Gus Dur jadi presiden. Teman-teman NGO juga bingung, ini simbol perlawanan kita terhadap penguasa malah jadi penguasa, ini gimana ini? Kan gitu. Nah, Gus Dur memberi pesan bahwa kritisisme harus terus dilawan, dirawat gitu. Agar apa? Siapapun yang menjadi penguasa, dia harus tetap dikritik, termasuk dirinya Gus Dur. Kenapa? Karena demokrasi bukan pada sosok orangnya, tapi pada buah pikiran dan tindakan yang dilakukan selama dia hidup menjaga demokrasi, baik sebagai aktivis masyarakat maupun sebagai presiden. Dan terakhir, saya kira pesan yang menarik, Mbak Alisa memberi catatan bahwa demokrasi dan politik itu memang berjalin berkelindan. Tapi bicara soal demokrasi itu soal benar dan salah. Tapi bicara soal politik, ini bicara soal kalah dan menang. Sehingga ketika kita di dalam berpolitik, tetaplah kita berada di jalan yang benar walaupun kita kalah, daripada kita menang tetapi berada di jalan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.